Ad-duha. Nanti kalau Bapak bilang buka suaranya dibuka ya. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Ya. Surat Ad-duha sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pokoknya nanti bacanya bersama-sama. Bacanya bersama-sama. Satu ayat demi satu ayat. Satu ayat per ayat. Ya. Sudah semua? Yang lain? Suaranya jangan dimute. Jangan dimute. Kayak Oji tuh suaranya jangan dimute. Ya, yang lain dibuka suaranya. Wildan ya bagus. Ya bagus. Ya, bagus ya. Suaranya jangan dimute. Biar kedengeran sama Bapak. Satu ayat, Pak. Ya, nanti kalian dengarkan apa yang Bapak baca. Setelah Bapak baca, kalian ikuti. Setelah Bapak membaca, kalian ikuti apa yang Bapak baca. Jangan baca sendiri-sendiri. Baik, kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya. Kan Bapak bilangnya ta'awudz dulu, bukan basmalah. Ta'awudz dulu. Ayo ikutin Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikuti. Wadduha. Ulang lagi. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulang lagi ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka wada. Ayo. Ulang lagi, dengarkan. Wawajadaka dhallan fahada. Wawajadaka ailan fa'aghna.
Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, sekarang bersama-sama coba. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Al-akhiru khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika wajadaka a'ilan fa'aghnana. Ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Sekarang semua suaranya dimute. Suaranya dimute ya, dimute. Siap. Baik anak-anakku semua. Pada pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar pada bab yang ke-9. Pada judulnya adalah indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Itu di bukunya ada di halaman 75. Aku semua, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-9 yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sholat tarawih, ya. Ada yang mau ke belakang, silakan. Pak, ambil buku, ya. Pak. Ya udah, sekarang cepat. Ambil buku, Pak. Ya, bukunya ambil. Jangan dimatikan videonya. Yang lain sudah siap bukunya kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah siap bukunya ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke. Bapak tunggu tuh yang lagi ngambil buku tuh. Sudah, Pak. Udah? Baik. Udah, Pak. Halaman 75 perhatikan. Pusri. Caranya kan gimana? Kalau di laptop. Oke. Biar ininya tampil. Ya. Itu dong. Hah? Udah. Oh, di WA. Ya, tampil. Aduh. Assalamualaikum, Pak Amron.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya perwakilan dari mahasiswa. Izin merecord ya, Pak, selama Ya. pembelajaran. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Siapa namanya? Nurul Azkia, Pak. Nurul Asia. Kalau untuk apa namanya di screenshot, pakainya klik apa di laptop? Di yang paling atas sampai delete itu ada PRT screenshot gitu, Pak. Oh, itu doang ya, satu ya? Iya. Nanti Oke, ditekan, Pak. makasih. Iya, Pak. Baik. Iya. Terima kasih. Baik, anak-anakku semua. Pada pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-9, yaitu tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sholat tarawih adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilakukan hanya pada saat bulan suci Ramadan. Ya, ulang. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan hanya pada malam hari di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada sholat tarawih di selain bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban, di dalam bulan Maulid, nggak ada. Dia hanya ada pada bulan suci Ramadan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah melaksanakan sholat isya. Coba ulang. Sholat tarawih dilaksanakan ketika sudah melaksanakan sholat isya. Jadi kalau seandainya habis buka, habis sholat maghrib, dia main. Terus sampai di masjid, orang lagi sholat tarawih. Oji langsung mau sholat tarawih. Gitu. Jadi kalau sudah sholat isya, terlebih dahulu baru boleh melaksanakan sholat tarawih. Tuh, jadi nanti kalau ada soal apakah yang dilakukan jawabannya sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya. Gitu. Ya, ingetin. Jadi bukan setelah sholat maghrib, tapi setelah kalian kita semua sholat ya, yang dilaksanakan malam hari di dalam bulan Ramadan dan dikerjakan setelah waktu sholat isya, waktunya sampai dengan menjelang waktu subuh. Jadi kalau kalian sholat tarawih jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, ya, ataupun menjelang sahur. Ya, kamu umpama baru keingetan, begitu mau sahur belum sholat tarawih, maka boleh melaksanakan sholat tarawih sebelum waktu subuh. Nah, jadi sholat tarawih itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa ataupun dosa. Gitu. Ya, jadi kalau orang tidak sholat tarawih nggak berdosa, tapi nggak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnahnya Rasulullah. Gitu. Ya, jadi kalau seandainya sholat tarawih dilaksanakan itu mulai setelah sholat isya sampai dengan sebelum waktu sholat subuh. Ini ya. Sholat tarawih ketika zaman Rasulullah buka di halaman 76 bukunya. Ya. Sholat tarawih dilaksanakan gimana? Ya, dengarkan ya suara Bapak ya.
Sholat tarawih dilaksanakan caranya gimana Pak? Caranya sholat tarawih boleh dilaksanakan sendiri, boleh dilaksanakan berjamaah. Ya, boleh sendiri di rumah. Kalau bisa, biasanya kalau kalian sholat sendiri malah terjadinya tidur. Ya, sholat tarawih boleh dilaksanakan sendiri ataupun sholatnya berjamaah di masjid, di musola, ataupun di rumah dengan ayah, ibu, ataupun kakak dan adik kalian. Gitu ya. Jadi itu sholat sunnah tarawih. Nah, di dalam pelaksanaan itu adalah caranya gimana? Caranya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi setelah kalian melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat, maka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun lagi. Ya, sholat lagi. Terus seperti itu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih ini dilaksanakan dengan 8 rakaat. Ya, di zaman Rasulullah, sholat tarawih itu 8 rakaat. Berarti 4 kali salam. Ya, di zaman Rasulullah. Pada masa Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan dengan Sayyidina Umar, sholat tarawih pada masa Sayyidina Umar ditambahkan dengan 20 rakaat. Ya, ditambahkan dengan 20 rakaat, witirnya, sholat sunnah witirnya 3 rakaat. Ini ya, jadi jumlahnya semua ada 23 rakaat. Anak-anakku semua, Pak, ada Bapak yang tanya. beda-beda sih, Pak. Ya, ada yang beda-beda, Pak. Ada bintang nanya, bagus. Ya, Pak, ada yang beda-beda. Ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Ya, 20 rakaat bagus, 8 rakaat juga bagus. Bintang maunya yang mana? Itu ya, yang 8 rakaat gak apa-apa, yang 20 rakaat pun tidak apa-apa. Itu malah mendapatkan pahalanya semakin banyak. Jadi semakin banyak melakukan sholat tarawih, jumlah rakaatnya semakin banyak pahala sunnahnya. Itu ya, yang tidak mendapatkan itu adalah yang tidak sholat. Ya, yang tidak sholat apa? Yang tidak sholat tarawih. Itu Tapi ya. kalau nggak sholat Yang tidak sholat tarawih. puasa, pahala puasanya nggak, Pak? Ya. Bagaimana kalau seandainya tidak sholat tarawih, terus dia puasa, pahalanya gimana Pak? Dia hanya mendapatkan pahala puasa, tapi tidak mendapatkan pahala sholat tarawih. Itu. Tadi Bapak bilang, jadi ketika sholat tarawih dikerjakan, dia mendapatkan pahala sunnah, itu, dan apabila ditinggalin, nggak dilaksanakan sholat tarawihnya, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Itu. Nah, sekarang niatnya gimana Pak? Niat sholat tarawih ini sebentar lagi ya? Berapa hari lagi ya sholat tarawih kita? Berapa hari lagi sholat tarawih ini? Insya Allah. 4 hari lagi. Panjang umur. Kalau nggak lagi, Pak. Berapa? 3 hari, Pak. Kalau nggak 4, 5, Pak. 3, Kalau Pak. nggak 4, 5. 3, Pak. 3 Yang hari, jelas Pak. berapa? 3 hari lagi, Pak. Puasanya kayaknya sih 4 hari lagi, Pak, puasa. Ya, insya Allah kita puasa hari Selasa. Berarti sholat tarawihnya malam Selasa. Paham ya? Paham. Ya, jadi sholat tarawihnya insya Allah kita malam Selasa. Sesuai dengan kalender Hijriah. Tapi kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Ya, puasanya kapan. Jadi kalau puasanya besoknya, maka sholat tarawihnya di malamnya dikerjakan. Itu. Ya, sama halnya kalau seandainya nanti Idul Fitri, Lebaran, malam Idul Fitri kita udah nggak sholat tarawih, yang ada apa? Takbiran. Gitu. Ya, kenapa? Karena waktu Hijriah
kalender Hijriah, waktu kita sholat itu dimulai adalah ketika waktu maghrib. Jadi kalau tanggal 1 itu hitungannya ketika waktu masuk maghrib. Nah itu anak-anakku. Jadi sholat tarawih itu dilaksanakan ada yang 8 dan juga yang 20. Jadi kalau yang 8 ditambah witir 3 berarti 11. Kalau yang 20 ya ditambah 3 berarti 23 rakaatnya. 2 salam, 2 salam. Ya, jadi setelah 2 rakaat kemudian dia salam. 2 rakaat kemudian dia salam sampai dengan 20 rakaat. Yang 3 akhir itu adalah sholat witir, bukan sholat tarawih. Nah, di sini ada pertanyaan nggak anak-anakku semua? Ada yang ditanya nggak? Jelas? Cukup jelas? Jelas ya? Nah, pahala dari sholat berjamaah berapa? Nah, ini. Kemudian, anak-anakku semua, pahala dari sholat berjamaah berapa, Pak? Pahala daripada sholat berjamaah adalah 27 derajat. Dibandingkan kita sholat sendiri. Seumpama Farhan sholat tarawih, sholatnya sendiri, maka dapat pahalanya 1. Tapi kalau sholatnya bersama atau di musola, maka dia dapat pahalanya 27. Nah, sekarang pertanyaannya, mau yang 27 apa yang 1? 27, Pak. Tentunya kita Pak, tapi pengennya yang kalau 27. berjamaah gimana, Pak? Iya, kalau sholatnya berjamaah, maka dia dapat pahalanya 27 derajat. Kalau sholatnya sholat sendiri, berjamaah, bintang sholatnya sendiri. Ya, kalau di rumah gimana, Pak? Berarti kan tempatnya. Ya, sholatnya berjamaah, Pak, tapi di rumah dapatnya 27 lebih dari 1. Dengan ayah, dengan orang tua, itu. Nah, itu dapatnya adalah 27. Nah, itu daripada jumlah bilangan rakaat dan pahala ketika kita sholat tarawih. Berikutnya halaman 77. Kalian buka halaman 77. Ya, coba. Bapak pengen dengar suaranya Wildan. Halo Wildan. Suaranya Wildan. Coba di halaman 77 tuh yang Arabnya di atas. Baca. Bentar, Pak. Halaman 77 ya. Yuk. Ya, bentar, Pak. Lalu, Pak. Ya. Dibaca. Hanya Wildan ya. Ayo. Bentar lu, Pak. Enggak ada sih, Bun. 1, 2, 3. Mulai. Lalu, Pak. Bentar. Nah, Ini soalnya bukunya ketinggalan, Pak bilang. ayo. Bilang bukunya ketinggalan. Oh, Bentar, Pak. Bukunya coba, ya udah sekarang ganti. Papa pengen dengar. Ada udah? Soalnya bukunya ketinggalan. Lagi cari. Sudah ada Wildan? Bentar, Pak. Oke. Berarti Bapak pengen dengar ganti ya, ganti orang. Bapak pengen dengar suaranya Alvin Wan. Alvin? Ayo, halaman 77. Itu sedikit itu hadis Rasulullah. Ini, Pak. Alvin. Ya. Oke, ayo dengarkan. Bersama-sama. Man ko aro Roma. Man koma. Man
koma Ramadona. Ramadona iman Terus nan. Wah, tisaban. wahtisaban Terus usrilahu ghufira hufiroh mat lahu qaddama takurut min dzambi. min zambihi Rawahu Bukhari Muslim. Dengarkan, Bapak ulang ya. Tadi apa yang dibaca oleh Alvin. Bacanya begini Alvin caranya dan semuanya. Dengarkan. Man qoma Ramadona imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ulangin. Man qoma Ramadona imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis. Rasulullah menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari itu ahli hadis. Imam Muslim itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu namanya hadis. Sedangkan wahyu ya, itu adalah kalamullah. Yaitu kitab-kitab Allah. Nah, ini. Nah, artinya adalah barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni. Bapak ulang. Jadi man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma kan sholat malam. Sholat malam berarti termasuknya adalah sholat tarawih. Itu maksudnya. Sholat malam itu di dalam bulan Ramadan termasuknya adalah sholat tarawih. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka diampuni baginya dosa yang telah lalu. Jadi sholat tarawih ini walaupun sholatnya adalah sholat sunnah, tapi bisa membunuh ataupun menghapus dosa yang telah kita lakukan kemarin-kemarin. Dengan apa? Sholat tarawih. Ya. Pak, masa ada Pak orang puasa mengharapkan duit dari orang tuanya Pak? Bintang kali yang ngarepin. Bukan Pak. Ya, jadi kalau sholat tarawih terus puasa, niatin menjalankan perintah Allah. Jangan niatin ntar lebaran saya dapat duit. Gitu. Ya, jangan niatin ntar lebaran saya dapat uang. Saya dapat baju baru. Saya dapat sepeda. Enggak, tapi niatin menjalankan perintah-perintah Allah dengan berpuasa. Dengan sholat tarawih. Itu. Ya, jadi ulang lagi ya Bapak ya. Walaupun sholat sunnah tarawih itu adalah pahala sunnah, tapi dia bisa menghapus dosa. Tapi dia bisa menghapus dosa yang lalu-lalu, yang tidak dan sengaja, yang tidak sengaja kita lakukan. Nah, ini. Terus yang berikutnya di bawahnya, di bawah tulisan hadis Rasulullah tuh. Apa keutamaan sholat tarawih? Bapak pengen dengar suaranya siapa ya? Elvano.
Elvano. Apa Yang mana, Pak? keutamaan sholat tarawih? Halaman 77, coba baca. Keutamaan sholat tarawih diantaranya ialah sebagai berikut. A. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya. mengampuni dosa-dosanya. C. Pahala ibadah Terus. ditulis seperti sholat 1 malam penuh. D. Mempererat silaturahmi Ya. sesama kaum muslimin. Apa? Ya. Itu ya udah itu aja sampai situ. Itu keutamaan sholat tarawih. Jadi keutamaan sholat tarawih itu pahalanya ada beberapa hal. Yang pertama dapat menambahkan ketaatan kepada Allah. Karena dengan sholat tarawih, ya dengan melaksanakan sholat tersebut kita semakin dekat dengan Allah. Itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita yang telah kita lakukan kemarin-kemarin itu dapat dihapus, dapat dihilangkan, dapat dibakar dengan apa? Kita sholat tarawih. Makanya walaupun sholat sunnah, jangan sampai kalian tinggalin. Ya, walaupun itu adalah sholatnya sholat sunnah, jangan sampai kalian lalaikan. Yang berikutnya, pahala ibadah seperti salat pada 1 malam. Jadi di dalam bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan sholatnya seperti pahala sholat wajib. Selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah, pahalanya besar. Dibandingkan ketika kita melaksanakan itu di selain bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya sholatnya wajib. Sholat wajib apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam Ramadan. Ya, ketika di dalam bulan Ramadan. Jangan mentang-mentang, aduh Pak, saya lapar, saya haus, tidur. Akhirnya nggak sholat zuhur. Akhirnya nggak sholat asar. Nah itu nggak boleh. Ya, sholat zuhurnya laksanakan, sholat asarnya laksanakan, maghribnya terus sampai dengan sholat subuh 5 waktu di dalam puasa jangan ditinggalin. Gitu ya. Ini dari keutamaan dan cara melaksanakan sholat tarawih. Nah, di sini ada yang bertanya nggak? Oji mau tanya, Oji tanya apa, Ji? Zoom-nya kapan selesainya? Masih lama. Sebentar lagi, Ji. Ya. Pak, puasa memang nanti libur, Pak. Apanya? Apa, Puasa, Dan? Pak. Puasa emang nanti libur. Libur sekolah? Enggak libur. Sekolah terus. Ya, sekolahnya ada tanggalnya yang dimana itu tanggal libur. Itu, tapi masuknya dari jam 8 ya atau jam 9. Itu ya, tapi melalui Zoom. Ya, enggak libur. Nah, berikutnya anak-anakku buka di halaman masih di halaman 7. Sekolahnya melalui Zoom Gimana? doang. Sekolahnya melalui Zoom doang. Sampai ada pengumuman boleh kembali sekolah tatap muka. Ya. Sampai ada pengumuman dari pemerintah bahwa sekolahan sudah bisa dibuka. Itu, Bapak aja di sekolah nih Bapak tuh. Ya. Tuh. Baik anak-anakku. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya tadarus. Itu dalam bahasa Arabnya namanya dari kata darasa. Darasa artinya adalah mempelajari, meneliti, menelaah.
Kalau digabung tadarus Al-Quran berarti adalah maknanya mempelajari, meneliti, menelaah Al-Quran. Itu. Ya, jadi tadarus itu dari asal kata darasa. Artinya apa? Mempelajari. Berarti kalau kata tadarus Al-Quran, kita sedang belajar, meneliti, menelaah bacaan Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, setiap kita membaca di dalam bulan Ramadan, ya, setiap kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, satu huruf nih, itu sama kita mendapatkan pahala 10 kebaikan. Jadi seumpama nih, Bintang, umpama Dafa baca Quran, ya. Terus Dafa bilang begini, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ada berapa? Ada banyak. 1 ba, 2 sin, 3 mim, ya, 4 alif, 5 lam, 6 lam. Ya, terus 7 H. Nggak apa-apa, kan Al-Quran. Juz amma itu termasuk Al-Quran. Ya, juz amma itu termasuk Al-Quran. Maka dapat pahala. Nah, ketika kita baca Al-Quran, dari satu hurufnya itu dapat pahalanya 10. Jadi kalau bismillah aja hurufnya udah berapa tuh? Ya, berapa tuh pahalanya kalau dihitung? Satu huruf 10. Ya, terus huruf yang kita ucapkan ada berapa? Yaitu macamnya banyak. Yaitu asnafu semua daripada hal tersebut. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya besar luar biasa. Satu hurufnya itu diberikan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Tinggal dikalikan ada berapa itu hurufnya ketika kita baca Al-Quran. Nah, itu gambarnya di halaman 77. Biasa yang suka gambar begitu, siapa tuh yang di rumah? Gambar halaman 77. Siapa yang suka begitu? Habis tarawih, habis sholat maghrib, habis sholat asar, nungguin buka, habis sholat subuh. Nah, itu apa namanya, keliling modelnya. Ya, ada yang modelnya keliling. Sama kayak di film Upin Ipin. Ya. Tadarusnya bareng-bareng. Ketika kalian tadarus di musola, di masjid, di majelis taklim, di pengajian kalian, ya, dengan keliling tadi, maka apa? Ketika ada yang baca satu orang, yang lain dengerin. Jangan yang lain malah bercanda. Jangan yang lain malah nggak peduli. Ya, perhatikan. Oh, temennya lagi baca, kamu perhatikan. Nanti begitu waktunya kamu baca, kamu bisa. Dari mana? Dari sebab kamu mendengar, melihat daripada apa yang disampaikan oleh teman kamu ketika membaca. Jangan bercanda, ini malah bercanda. Ya, itu. Ketika tadarus bersama-sama di masjid, di musola, di majelis taklim, di madrasah, dan di mana saja. Nah, halaman 78. Kalian buka halaman 78. Di halaman 78, ya, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Bagaimana tata cara tadarus baik? Sekarang Bapak pengen dengar suaranya Raffi Ahmad. Raffi Ahmadi. Ayo dibaca halaman 78. Ya, bagaimana, Pak? 78. Ya. Bagaimana? Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Oke. Bagaimana? Bapak dengarkan. Ayo, yang lain dengarkan. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Membaca Al-Quran tidak sama Ya. seperti membaca kitab ataupun buku lainnya.
membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu lebih dahulu. B. Mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. C. Di tempat yang bersih. D. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Oh, E. Dianjurkan menghadap Bapak kiblat. akan jelaskan. Belum habis. Tapi dengarkan sampai ya, sampai E. Yang pertama A. Tata cara membaca tadarus yang baik. Ketika kita buku yang lain, maka ketika dia haruskan untuk berwudu. Ya, membaca orang yang berwudu. Tahu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Salam. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Blackmail. Pak. Berisik. Dan belajar jangan makan.
Pak dan makan. Wih, kalem wih. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Bobo. Pak Amran itu mute. Firman baca Firman. Yang tapi Pak Amran suaranya nggak kedengaran. Pak Amran buka mute-nya. Oke. Dengar suara Bapak nggak? Udah. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Jangan, Pak. Dengarkan lagi. Kembali lagi. Kelas iklan. Yang berikutnya ketika kalian tadarus Al-Quran, setelah wudhu, maka sebelum baca Quran kalian ta'awuz dan basmalah. Apa itu Pak ta'awuz? Ta'awuz itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada soal apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau ada soal apa? Pak Amran manain, weh. Lemot kali, nggak ada sinyal. Hafal. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Oke, kedengaran suara Bapak ya. Kedengeran, Pak. Kedengaran, Pak. Jadi, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Ya, kalian buka di halaman 78 di apa namanya? Dipelajari kembali apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah, berikutnya anak-anakku semua. Tadi kalian baca surat apa? Sebelum kita mulai belajar. Ya, Pak. Tadi sebelum kalian belajar surat Ad-Duha. Benar ya? Nah,
surat Ad-Duha nanti kalian rekam tadi bacanya seperti Bapak di voice note ya, nanti di grup bacaannya direkam melalui voice note, dikirim ke grup. Bacaannya seperti tadi yang kita baca. Satu. Yang kedua, setelah Zoom kalian foto ya, foto sendiri masing-masing, nanti dikirim di grup sebagai absen pada pagi hari ini, pada pelajaran hari ini. Terus yang berikutnya, kamu buka halaman 79. Halaman 79. Itu ada di rangkuman dan di Ayo Berlatih. Di rangkuman, ya, tugasnya adalah di buku tugas agama masing-masing. Dan yang berikutnya di bawahnya Ayo Berlatih, itu kalian isi, ya, dijawab ya, dari halaman 79 itu yang bawah. Ayo Berlatih, 5 soalnya. Soalnya 5. Pak, yang Ya, rangkuman nggak dari usah nomor diisi, 1. Pak. Nggak usah diisi. Terus yang bawah Ayo Berlatih diisi. Paham? Pak, yang rangkuman ditulis. Paham, Pak? Yang rangkuman disalin. Yang Ayo Berlatih soal jawabannya. Itu ya. Yang Ayo Berlatih dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu dikerjakan soalnya dan juga jawabannya. Paham semua? Ada yang ditanya lagi? Tidak, Pak. Cukup? Kita buka suaranya, jangan dimute. Semuanya dibuka. Iya, Pak. Udah. Ayo semuanya dibuka, jangan dimute. Bapak. Videonya dibuka, videonya dibuka. Videonya dibuka. Videonya mana? Ini masih belum tuh. Ada tulisannya aja. Namanya. Oh, videonya dibuka. Bilang lagi. Tadi barusan ada di kolor. Oke. Nah. Kita absen. Buka videonya. Videonya dibuka semua. Videonya dibuka. Absen ya. Senyum. Bullshit. Senyum. Bintang senyum. Mukanya nggak kelihatan bintang. Pak, izin ke belakang 1, dulu, Pak. 2. Dulu sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nilai. 1, 2, 3. Oke, baik, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dengan sama-sama kita mengucapkan bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Alhamdulillah. Asyhadu an la Astaghfiruka
Pak. Wal asri Innal innal insana illa amilus solihat solihati Jangan lupa ya tadi tugasnya ya. Voice note, bentuknya dan dikerjakan halaman 79. Terakhir Bapak ingatkan 5M. Apa 5M? Memakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan. cuci tangan, Dan kejaga sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ya, anakku semua pesan Bapak, kalau yang tidak perlu keluar, jangan keluar. Kalau pun harus keluar, pakai masker. Ya, biar pelajaran kita pada pagi hari ini sehat selalu, sehat selalu. ikutin mas. Bulan suci Ramadan, mohon lahir Anak orang aja mas. dan kita bisa melakukan puasa Ramadan dengan dan juga Mbak Ayu, Dwi Ayu Lestari, terima kasih. Pada Mbak Nurul Azkia juga terima kasih. Juga Bapak sampaikan kepada Septi Bella Diani. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, kakak-kakak kalian yang telah pada Zoom pada hari ini. Ya, terima kasih. Hanya datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari Bapak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mulai semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.